Hey Helmi. How are you? Hey Fauzan. I'm fine. So, today we will discuss about evaluation of learning media animation. Absolutely. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Arianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi media pembelajaran dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja kan? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kami dari kelompok evaluasi media pembelajaran animasi yang terdiri dari Ahmad Fauzan dan saya sendiri, Muhammad Iqzahil Nugroho, akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, ini adalah subbab yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada konsep media animasi. Di dalamnya ada pengertian, karakteristik, jenis animasi, kelebihan dan kelemahan. Kemudian ada penelitian terkait media animasi, yakni hasil penelitian terkait dengan media pembelajaran animasi. Yang terakhir ada evaluasi media animasi yang berisi tentang kisi-kisi media pembelajaran animasi. Baik, kita sekarang akan memulai pada subbab yang pertama, yakni konsep media animasi, di mana tadi sudah dijelaskan beberapa materi yang akan kita jelaskan. Langsung saja menuju ke materi pertama. Baik, sekarang kita akan menjelaskan materi pertama yang mengenai pengertian atau definisi dari animasi. Animasi adalah sama dengan animation atau to anime, yang berarti menghidupkan. Kemudian animasi sendiri adalah proses penciptaan efek gerak atau efek perubahan bentuk yang terjadi selama beberapa waktu, yang biasa disebut morphing. Kemudian, animasi merupakan kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah gerakan tertentu. Materi selanjutnya adalah karakteristik dari media animasi, di mana memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur media audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon dari si pengguna atau user. Kemudian bersifat mandiri, yaitu memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna dapat menggunakannya dengan tanpa bimbingan orang lain. Baik, kemudian kita menuju ke fungsi dari media animasi. Yang pertama ada memperkuat respon users. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa animasi ini menggabungkan antara visual dan audio, maka respon dari usernya seharusnya akan lebih meningkat atau lebih kuat. Yang kedua ada urutan yang jelas dan terkendali. Kebanyakan animasi ini digunakan atau lebih bagus digunakan bila dalam pembelajaran prosedural, karena memiliki urutan yang cukup jelas dan bisa diperhatikan dengan cara seksama. Yang ketiga, memberikan kesempatan adanya partisipasi dari user, karena salah satu karakteristik dari animasi
animasi tadi adalah interaktif, maka memang benar fungsi salah satunya yakni memberikan kesempatan adanya partisipasi dari si pengguna. Baik, selanjutnya prinsip pemakaian animasi. Itu ada beberapa. Yang pertama, pose dan gerakan antara atau pose to pose and in between. Yang dimaksud pose adalah gerakan paling ekstrim dari tiap gerakan yang ada, dan in between adalah gerakan antara suatu pose ke pose lainnya. Jadi gerakan peralihan itu yang dimaksud in between, dan pose itu gerakan yang paling jelas terlihat, mungkin dari duduk ke berdiri dan sebaliknya. Kemudian ada pengaturan waktu atau timing. Dengan mengatur durasi gerakan, suatu karakter bisa terlihat berbeda dengan karakter yang lainnya. Walaupun posenya sama, tetapi dengan durasi gerak yang berbeda, maka ekspresi gerakan yang dihasilkan juga berbeda. Contohnya itu gerak lambat, gerak biasa, dan gerak cepat. Kemudian ada gerakan sekunder atau secondary action. Yang dimaksud gerakan sekunder adalah gerakan yang terjadi akibat gerakan yang lain dan merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dari gerakan utama. Contohnya itu saat kita melangkah, pasti tangan kita akan mengimbangi langkah kaki kita, dan seterusnya. Kemudian ada akselerasi. Setiap benda diam cenderung tetap diam, dan setiap benda bergerak akan tetap bergerak kecuali mengalami percepatan atau akselerasi. Dari suatu pose yang diam ke sebuah gerakan akan terjadi percepatan, dan dari gerakan sebuah pose akan terjadi perlambatan. Selanjutnya ada antisipasi. Pada dasarnya semua gerakan terjadi dalam 3 bagian. Bagian awal yang disebut antisipasi, gerakan itu sendiri, dan gerakan akhir yang disebut gerakan tentu. Selanjutnya ada gerakan lanjutan dan perbedaan waktu gerak. Setiap benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak bahkan setelah mendapat gaya yang menghentikannya. Misalnya, saat kita berlari dan tiba-tiba berhenti, badan kita akan tetap terlempar ke depan sebelum akhirnya kembali ke titik seimbang. Yang terakhir, penjiwaan karakter. Kemampuan acting adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap karakter animator. Acting memungkinkan animator menerjemahkan tingkah laku dan daya tarik karakter secara tepat, sehingga penonton merasakan apa yang dimau oleh seorang animator. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan media animasi. Ada 4. Yang pertama, perkecil objek. Maksudnya itu memperkecil ukuran objek yang besar dan sebaliknya, sehingga bisa menginterpretasikan sebuah objek yang dirasa mustahil untuk ditampilkan, tetapi dengan sebuah media animasi maka bisa direalisasikan. Kemudian ada motivasi siswa, yakni mempunyai daya tarik bagi siswa karena biasanya animasi ini memiliki karakteristik yang interaktif. Bersifat mandiri, maksudnya sudah dapat berdiri sendiri dan dijalankan dengan mudah. Kemudian penyajiannya memudahkan guru untuk menyajikan informasi mengenai proses yang kompleks. Selain media animasi memiliki kelebihan, media ini juga memiliki kelemahan tentunya. Di antaranya ada kreativitas dan keterampilan. Maksudnya itu memerlukan kreativitas dan keterampilan yang cukup memadai
untuk mendesain animasi yang dapat secara efektif digunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian ada software. Software ini digunakan dalam mengembangkan dan juga menjalankan si media animasi tersebut. Karena media animasi ini memerlukan tambahan software khusus. Kemudian ada komunikator dan fasilitator. Guru sebagai komunikator dan fasilitator harus memiliki kemampuan memahami peserta didiknya, bukan memanjakannya dengan berbagai animasi pembelajaran. Selain kelebihan dan kelemahan yang telah saya ungkapkan di atas tadi, ada beberapa kelebihan dan kelemahan yang lainnya. Di antaranya, untuk kelebihannya sendiri, yakni mampu menyampaikan konsep yang kompleks secara visual dan dinamik. Kemudian menarik perhatian users. Menyediakan pembelajaran secara maya, pembelajaran lebih menyenangkan, dan memudahkan dalam proses penerapan konsep atau demonstrasi. Untuk kelemahannya sendiri, itu ada membutuhkan peralatan khusus seperti tadi, membutuhkan software dalam menjalankan dan mengembangkan. Kemudian materi dan bahan untuk animasi sulit dirubah jika sewaktu-waktu terdapat kekeliruan atau informasi yang ada di dalamnya. Selanjutnya tentang jenis media animasi akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Fauzan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Helmi. Melanjutkan di presenter yang pertama, kita selanjutnya akan membahas terkait dengan jenis media animasi. Media animasi ini dapat kita klasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu traditional animation, yang kedua stop motion animation, yang ketiga adalah computer graphic animation. Kita bahas yang pertama, traditional animation. Traditional animation ini termasuk dalam kategori animasi yang telah dikembangkan sudah lama. Artinya apa? Artinya teknik atau model animasi inilah yang digunakan untuk pengembangan awal animasi di media layar kaca atau media layar lebar. Animasi tradisional ini juga disebut dengan cel animation karena teknik pengerjaannya dilakukan pada kertas seluloid transparent yang secara sekilas terlihat sama dengan kertas transparan untuk digunakan di OHP. Seluloid transparan ini merupakan kertas yang tembus pandang sehingga animator dapat mudah membuat gambar yang saling berurutan satu dengan lainnya. Yang kedua adalah stop motion animation. Stop motion animation ini merupakan animasi yang menggunakan media perekam. Contohnya adalah kamera untuk pergerakan objek yang digerakkan sedikit demi sedikit. Animasi ini juga disebut dengan objek yang akan diatur untuk memperlihatkan pose tertentu dan kamera akan merekam pose objek tertentu tersebut. Proses gerak objek dan rekam pose akan terjadi secara berulang. Hasilnya, ketika kamera memutar pose-pose objek secara tepat, terciptalah suatu ilusi pergerakan animasi. Animasi stop motion animation ini juga disebut dengan claymation. Dalam perkembangannya, claymation termasuk dalam jenis animasi yang umumnya menggunakan media atau bahan berupa tanah liat atau clay sebagai objek animasinya. Dan yang ketiga adalah computer graphic animation, yaitu animasi jenis ini keseluruhan prosesnya dibuat dengan menggunakan media komputer. Oleh karenanya memang computer graphic animation ini animasinya dibagi menjadi ke dalam 2 jenis. Yang pertama yaitu terkait dengan animasi 2D
maupun animasi yang sifatnya adalah 3D. Dalam perkembangannya memang computer graphic animation ini berevolusi sangat cepat melalui pendekatan 3D yang sangat revolusioner dan bahkan mampu hampir sama persis dengan objek nyatanya, atau sering kita kenal dengan hyper reality, sehingga jenis animasi ini identik dengan animasi 3D. Dengan berbantuan komputer, maka seluruh pengerjaan animasi mulai tahap modeling hingga rendering tidak lagi dikerjakan dengan sketsa tanah secara manual, sehingga keseluruhan proses pembuatan animasi ini menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Selanjutnya yaitu dampak media animasi. Media animasi sendiri mempunyai dampak yang pertama adalah untuk mendapatkan perhatian peserta didik dan dapat memperkuat motivasi. Yang kedua, sebagai sarana untuk pemahaman kepada peserta didik atas materi yang diajarkan itu secara jelas. Nah, dari kedua dampak media animasi ini, kita lihat bahwa media animasi ini seperti yang dijelaskan Mas Helmi tadi mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Oleh karenanya, dengan kelebihan itu tentunya akan berdampak pada user atau peserta didik. Baik teman-teman, kita masuk kepada subbab yang kedua, yaitu penelitian terkait dengan media animasi. Berikut dampak penggunaan media animasi berdasarkan beberapa penelitian. Yang pertama, penelitian oleh Emil dan Marzuki dengan judul pengaruh animasi multimedia dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap penguasaan materi biologi siswa. Studi eksperimental pada siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun pembelajaran 2008-2009. Dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa penggunaan animasi multimedia ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap penguasaan materi yang sedang diajarkan. Senada dengan penelitian yang pertama, Prioningsih 2008 juga mengungkapkan bahwa penggunaan media animasi ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil belajar. Selain dengan penelitian-penelitian yang telah kita sebutkan tadi, dalam jurnal internasional juga menyebutkan bahwa yang pertama, Belezinski dan Przybyllo pada tahun 2005 pada Journal of Manufacturing System dalam penelitiannya yang berjudul Teaching Manufacturing Processes Using Computer Animation menyebutkan bahwa penggunaan media animasi dalam pembelajaran dapat mengurangi waktu proses pembelajaran serta hasil tes meningkat secara 15%. Selanjutnya, Aksoy tahun 2012 dalam Journal Scientific Research yang berjudul The Effect of Animation Technique on the 7th Grade Science and Technology Course menyebutkan bahwa animasi lebih efektif digunakan untuk menaikkan hasil belajar siswa. Dan Mayer dan Moreno pada tahun 2002 pada Educational Psychology Review yang berjudul Animation as an Aid to Multimedia Learning mengemukakan bahwa animasi dapat menaikkan pemahaman siswa ketika digunakan secara konsisten sesuai dengan teori kognitif pada pembelajaran multimedia. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian yang telah kita sebutkan, dapat kita asumsikan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan media, khususnya yaitu media animasi ini, dapat memberikan kemudahan pemahaman siswa, sehingga siswa mampu meningkatkan pencapaian hasil belajar.
subbab yang ketiga, kita akan membahas terkait dengan kisi-kisi instrumen media animasi. Selanjutnya kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu untuk ahli media. Aspek yang dinilai oleh ahli media ini adalah terkait dengan variabel yang pertama, media, yang kedua kualitas teknis dan keefektifan, dan yang ketiga adalah tampilan dan hasil produk. Untuk variabel yang pertama, yaitu variabel media, subvariabelnya yang pertama adalah program maintainable, yang kedua adalah program usabilitas, yang ketiga program kontabilitas, yaitu media pembelajaran dapat dijalankan di berbagai hardware dan software yang ada, dan yang keempat adalah program reusable. Artinya apa? Sebagian atau seluruh program media dapat dimanfaatkan kembali dalam pembelajaran untuk mengembangkan pembelajaran lain. Yang kedua, terkait dengan variabel tampilan dan hasil produk, subvariabelnya yang pertama, kesesuaian dengan karakter siswa, yang kedua, ketepatan penggunaan bahasa, kesesuaian audio, gambar, atau karakter, yang keempat, kemenarikan. Variabel yang ketiga, yaitu kualitas teknis dan keefektifan, subvariabel yang pertama, kejelasan suara dan daya dukung musik, produk tidak membosankan, materi dalam media sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan yang keempat adalah kreativitas. Dan terkait dengan susunan angket dapat dilihat di makalah secara jelas. Berikutnya yaitu ahli materi. Dari ahli materi ini variabel yang disebutkan yang pertama adalah terkait dengan pendidikan, dan yang kedua adalah ketepatan materi. Dalam variabel pendidikan, subvariabelnya yaitu kesesuaian media dengan kompetensi, kesesuaian materi, isi produk media up to date, dan yang terakhir adalah sistematika dan kronologi materi jelas. Ketepatan materi, subvariabelnya yaitu tujuan pembelajaran mudah dipahami, ketepatan dalam penggunaan bahasa, kesesuaian gambar, audio, dan setting tempat sesuai dengan konten pembelajaran, dan yang keempat adalah kesesuaian soal dengan materi. Adapun terkait dengan instrumennya dapat secara jelas dilihat dalam makalah. Yang terakhir yaitu peserta didik atau user. Variabelnya aspek hasil program, dan yang kedua adalah efektivitas bagi siswa. Untuk variabel aspek hasil program, subvariabelnya kejelasan dan ketepatan konten, ketepatan dan kejelasan tampilan produk media animasi pembelajaran. Yang ketiga adalah ketepatan bahasa. Untuk variabel efektivitas bagi siswa, subvariabelnya yang pertama, kepraktisan dalam penggunaan, produk media dapat digunakan berulang, ketepatan penggunaan bahasa, kemampuan produk media menimbulkan minat belajar, kemampuan produk dalam memperjelas dan mempermudah dalam belajar, penggunaan produk memungkinkan user belajar mandiri, penggunaan produk media memungkinkan siswa mengatasi kesulitan dalam belajar. Baik teman-teman, dalam sesi terakhir ini kita sudah membahas terkait dengan media pembelajaran animasi serta evaluasinya. Kita sampai pada suatu kesimpulan terkait dengan media animasi. Kita simpulkan bahwa media animasi ini dapat diartikan sebagai proses penciptaan efek gerak atau efek perubahan bentuk yang terjadi selama beberapa waktu. Animasi bisa berupa gerak sebuah objek dari tempat yang satu ke tempat yang lain,
perubahan warna atau perubahan bentuk atau yang kita sebut dengan morphing. Animasi dibagi dalam 3 klasifikasi, yaitu traditional animation, stop motion animation, computer graphic animation, baik secara 2D maupun secara 3D. Salah satu kelebihan dari media animasi adalah mampu menyampaikan konsep yang kompleks dan dinamik. Dan kelemahannya adalah materi atau bahan animasi sulit untuk dirubah jika terdapat kekeliruan. Baik teman-teman, demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan evaluasi media pembelajaran animasi. Selanjutnya kita diskusi secara lebih jelas terkait dengan media animasi tersebut. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.